Oke, untuk soal nomor 3, pertama kita harus tahu dulu apa itu isi dari teori Bronsted-Lowry. Jadi teori Bronsted-Lowry itu berhubungan sama teori asam basa. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah zat yang dalam reaksinya bertugas sebagai pemberi atau donor H positif. Sementara basa itu adalah zat yang dalam reaksinya bertugas sebagai penarik. Ya, jadi ada yang memberi, ada yang menarik. Jadi yang diberi dan yang ditarik itu adalah ion H positif. Nah, kemudian kalau dikatakan asam, contoh misalnya kita buat suatu reaksi NH3 misalnya ditambah dengan H2O, kemudian dalam prosesnya H positif dari H2O itu ditarik sama NH3 misalnya, ditariklah satu H positifnya. Artinya nanti ini akan bertambah satu atom H-nya, ini jadi berkurang satu atom H-nya. Sehingga nanti itu bisa kita lihat dari hasil reaksinya, yang ini tadinya NH3 akan berubah menjadi NH4 bermuatan positif 1. Yang ini tadinya H2O berkurang satu atom H-nya menjadi ion OH negatif. Jadi karena ini bertugas sebagai penarik H positif, kita sebut dia sebagai basa. Ini sebagai pemberi H positif, kita sebut dia sebagai asam. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan amfiprotik? Oke. Nah, zat amfiprotik itu artinya zat yang punya peran ganda, ya. Jadi dia bisa sebagai asam dan sebagai basa sekaligus. Nah, jadi supaya ini bisa jadi asam dan basa satu zat, berarti dia harus bisa memberi H positif dan bisa menarik H positif. Oke. Apa syaratnya supaya dia bisa sebagai asam atau supaya bisa memberi H positif? Berarti harus memiliki atom H, ya. Maka otomatis yang A nggak bisa, yang C nggak bisa, yang D nggak bisa. Kemudian kalau dia mau menjadi basa, dia harus mampu menarik H positif. Jadi kalau dia mau menarik H positif, berarti dia harus pertama bisa aja dia bermuatan negatif ya, supaya bisa menarik ion H positif, atau yang kedua bisa aja dia memiliki pasangan elektron bebas, ya. Artinya dua titik yang tidak dipakai berikatan. Nah, jadi otomatis yang E tidak memenuhi kriteria karena dia bermuatan positif, ya. Tidak pernah dia yang bermuatan positif, tuh jarang terjadi yang bermuatan positif jadi basa. Jadi yang jadi basa itu bermuatan negatif atau yang memiliki PEB. Kalau dia punya PEB, dia itu biasanya tidak bermuatan. Nah, jadi antara dua, apakah dia bermuatan negatif atau tidak bermuatan. Itu pun kalau nggak bermuatan harus punya PEB. Maka yang benar itu adalah yang B.